Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang kemarin, di mana cerita ini ditulis oleh Naila Nurfajriya Ramadhani. Dan bagi kalian yang ingin membacanya secara langsung, bisa kunjungi link yang ada di deskripsi. Dan ini dia kelanjutan ceritanya. Tak perlu kamu menghubungi mereka. Mereka juga tak tahu tentang kabar pengunduran diriku. Dan aku harap cukup kamu saja yang tahu saat ini. Karena kamu adalah satu-satunya alasanku untuk tetap kuat dan bertahan sampai sekarang ini. Pinta Steven pada Agatha. Dia tahu jika pacarnya ini sangat khawatir atas keadaan dirinya. Namun Steven tak mau jika kabar tentang dirinya ini sampai diketahui oleh para rekan dan juga sahabatnya di rumah sakit. Sama halnya saat dia berbicara dengan Pak Sujatmiko selaku pemilik resmi rumah sakit itu. Dia juga meminta agar kepala manajer itu tidak membocorkan tentang perihal pengunduran dirinya terhadap siapapun. Oke, baiklah. Tapi apa alasan sebenarnya sampai kau menjadi seperti ini? Tolong jelaskan semuanya padaku. Paksa Agatha yang terus-menerus menekan Steven agar dia mau untuk berterus terang padanya. Jadi, malam itu setelah aku mengantarmu pulang, aku langsung mendapat kabar bahwa pasien yang kita tangani pada hari itu, si Anfal, dan keadaannya semakin memburuk. Saat aku datang ke sana, aku melihat bahwa dia sudah dibawa oleh beberapa dokter lainnya ke ruang operasi. Dan di sanalah musibah ini terjadi. Aku tak bisa menyelamatkannya. Anak yang masih berusia 6 tahun itu pun meninggal. Dan akulah yang menjadi pemicu atas semuanya. Aku memang dokter tidak berguna. Harusnya aku bisa datang tepat waktu saat itu. Begitulah penjelasan yang diucapkan oleh Steven. Dia kembali duduk beringgu sambil terisak tangis. Kejadian itu takkan bisa dia lupakan bahkan untuk seumur hidupnya. Agatha memeluk Steven dan mencoba untuk menenangkannya. Steven memutar badannya dan tidur di pangkuan kekasihnya hingga dia terlelap dalam tangisannya. Agatha mengelus perlahan kepala Steven. Dibelainya rambut klimis tersebut, ditatapnya wajah sendu yang sedang terlelap. Tangannya membelai pipi Cobi itu, seraya menghapus air mata yang masih tersisa. Dia mendekap tubuh itu dengan sangat erat. Dirasakannya betapa besar duka yang sedang dipikulnya itu. Peluh bening putih kemudian menetes dari kelopak matanya yang indah, yang dengan tidak sengaja menjatuhi pipi Steven. Sadar akan sesuatu yang terjatuh di pipinya, Steven membuka matanya. Dilihatnya wajah cantik itu sedang meneteskan air mata. Dia bangkit, mengusap tetesan demi tetesan yang keluar dari biji matanya. Direngkuhnya tubuh kekasihnya itu, kemudian dipeluknya dengan mesra. "Kamu kenapa?" Steven mempertanyakan hal yang kiranya membuat Agatha menjadi menangis sambil tangannya terus mendekapnya. "Tidak, maafkan aku yang tidak bisa memahami lukamu," balas Agatha. Dia semakin mengeratkan pelukannya pada Steven. "Sudahlah, semuanya sudah terjadi. Aku ingin kamu tetap fokus pada pekerjaanmu, walaupun aku tak lagi bekerja di sana," ucap Steven yang memberi pengertian pada kekasihnya. Agatha menganggukkan kepalanya. Dia terhanyut dalam dekapan hangat kekasihnya. Steven memegang dagu Agatha, mengangkat wajahnya perlahan, dan ditatapnya dengan mesra binar bola matanya yang indah. Tangannya menyibak helaian rambut yang menutupi wajah ayunya. Kemudian dia mendekatkan bibirnya pada bibir Agatha. Dicumbunya dengan mesra bibir kecil nan merekat tersebut dan dilumatnya secara perlahan. Kemudian Steven menggendong tubuh Agatha sambil mulutnya terus berpacu dalam kenikmatan. Lalu diletakkannya tubuh molek itu di sebuah sofa panjang yang berada di belakangnya. Kian lama cumbuan itu semakin merambat ke area telinga, leher, dan juga dada Agatha. Agatha mendesah nikmat merasakan cumbuan liar dari Steven. Kini tangannya mulai menggerayangi 2 buah gunung padat milik Agatha yang masih berbalut berat dan diremasnya secara perlahan. Sontak saja Agatha mengerang nikmat saat payudaranya disentuh oleh Steven.
Jujur, baru kali pertama bibir dan juga tubuhnya dijamah oleh seorang laki-laki. Sebelumnya memang Agatha masih belum berani. Namun entah mengapa, saat tangan Stephen itu menyentuhnya, jiwanya kembali bergelora. Hasratnya menggebu-gebu, detakan jantungnya semakin cepat dan napasnya menjadi tidak beraturan. Sungguh sentuhan itu membuat dirinya tenggelam. Tiba-tiba saja pintu rumah Agatha ada yang mengetuk. Semuanya terperanjat kaget, membuat mereka menghentikan adegan panas itu. Stephen merapikan bajunya, pun Agatha yang juga ikut merapikan rambutnya. Kemudian dia berjalan ke arah jendela, lalu mengintip keluar dan melihat siapakah gerangan orang yang bertamu dini hari seperti ini. Dia membuka pintu, dilihatnya seorang lelaki berpakaian kemeja putih dengan celana panjang berwarna hitam dan sepeda motor matic yang diparkir di halaman rumahnya. Rambutnya klimis karena terkena rintikan air hujan. Juga kemejanya yang basah membuat tubuh suspeknya terlihat. Loh, Dokter Andre? Sapa Agatha? Ternyata Andre, salah satu dokter yang kebetulan juga adalah teman dari Stephen, datang ke rumah Agatha. Stephen mendengar ucapan Agatha. Dia bangkit berjalan ke arah pintu menyusul Agatha. Dia melihat sahabatnya itu berdiri di depan pintu dengan pakaian yang basah terkena hujan. Lo, ngapain lo di sini? Tahu dari mana alamat ini? Berbagai pertanyaan langsung dilontarkan kepada temannya itu. Sepertinya Stephen tidak senang melihat keberadaannya di sini. Kamu ini apa-apaan nih? Temen datang bukannya disuruh masuk malah ngomel-ngomel gak jelas. Mari dok, silakan masuk. Agatha langsung memarahi Stephen di depan Andre. Kemudian menyuruh Andre untuk masuk ke dalam. Silakan duduk dok, ucap Agatha mempersilakan Andre duduk, kemudian pergi ke belakang untuk membuatkan minuman hangat untuknya. Stephen menatap sinis ke arah Andre, lalu duduk di sampingnya dengan perasaan yang kesal. Ngapain sih lo datang ke sini? Dapat alamat rumah Agatha dari mana? Stephen bertanya pada temannya itu sambil menggerutu. Ya lo yang apa-apaan? Ngapain sih lo gak jujur aja sama gue? Lo itu masih anggap gue ini teman lo atau enggak? Gue tahu dari gelagat lo pas di rumah sakit. Lo bohong kan sama gue? Lo bilang ada masalah keluarga. Tapi apa? Gue cari lo di rumah. Di tempat biasa kita nongkrong juga gak ada. Terus di jalan, tadi gue ketemu sama Suster Rica. Dia cerita kalau lo lagi deket sama Suster Agatha. Dia ngasih alamat ini ke gue. Jelas Andre dengan nada kesal. Sejenak Stephen terdiam. Memang benar kala itu dia sedang membuat cerita palsu agar Andre tidak mencurigainya dan mengetahui bahwa dia sudah mengundurkan diri dari tempat mereka bekerja. Namun ternyata gelagatnya telah terbaca oleh mata Andre. Sedangkan Andre sendiri belum mengetahui yang sebenarnya, bahwa sahabatnya itu telah keluar dari rumah sakit itu. Dan tidak berselang lama, Agatha datang membawa secangkir teh panas dan juga camilan ringan. Kemudian duduk di samping Stephen dan mendengarkan obrolan yang tengah mereka bahas. Namun keduanya sama-sama berdiam diri saat Agatha menghampiri mereka. Agatha menatap tajam ke arah kedua lelaki itu sambil mengernyitkan dahinya. Pasti ada suatu rahasia yang tengah mereka sembunyikan, celetuk Agatha dalam hati. Loh, kok jadi diam semuanya? Ada apa sebenarnya? Sentak Agatha kepada keduanya. Andre melirik Stephen, menunggu isyarat darinya untuk bicara. Namun Stephen tetap diam 1000 bahasa sambil memainkan jemari tangannya layaknya bocah yang sedang dimarahi. Oke, jadi masih belum ada yang berani bicara. Kalau begitu, mending kalian keluar dari rumahku dan selesaikan masalah kalian berdua di luar, ancam Agatha. Kemudian dia berjalan ke arah pintu, membukanya dan mempersilahkan kedua lelaki itu keluar untuk menyelesaikan perdebatan di antara mereka. Stephen yang melihat sikap Agatha langsung bangkit dari duduknya, menghampiri Agatha yang sedang marah, kemudian menutup pintu itu perlahan. Sini duduk, akan aku jelaskan semuanya. Stephen menggandeng tangan Agatha dan mengajaknya duduk bersama mereka. Ini semua gara-gara Andre nih, celetuknya sambil menyenggol tangan temannya itu agar membantunya untuk menjelaskan kepada Agatha. Lah, kok gue? Ucap Andre sambil melirik ke arah Stephen. Jadi gini Sus, sebelumnya saya minta maaf jika kehadiran saya yang malam-malam begini mengganggu.
ujar Andre yang turut memberi penjelasan pada Agatha. Namun belum selesai dia bicara, tiba-tiba Steven memotong ucapannya. Ya jelaslah, mengganggu sekali, ganggu orang pacaran aja, sahut Steven dengan lantangnya. Agatha tersipu mendengar perkataan Steven, namun diabaikan olehnya. Dia tetap fokus untuk mendengar penjelasan dari Andre. Sudah dok, jangan hiraukan kata-katanya. Lanjutkan saja bagaimana kejadiannya, pinta Agatha kepada si Andre. Sebenarnya, saya tak tahu pasti apa yang terjadi dan bagaimana kejadiannya. Tapi sumber masalah ini ada di dia, ujar Andre melirik ke arah Steven. Dia sudah membohongi saya. Pas saya tanya mengapa dia tiba-tiba pergi dari rumah sakit, dia beralasan bahwa ada masalah dengan kedua orang tuanya. Namun saya curiga dan gelagat bicaranya pun ada yang aneh. Makanya saya datang ke sini. Siapa tahu Steven sudah menceritakan yang sebenarnya pada Suster Agatha. Maksudnya begini loh, saya ini kan temannya. Mengapa dia harus membohongi saya, Sus? Andre menjelaskan secara rinci kejadian tersebut kepada Agatha. Agatha melirik ke arah Steven. Lagi dan lagi, dia selalu membuat keputusan sesuka hatinya. Oh, masalah itu. Steven sudah cerita kodok sama saya. Dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari rumah sakit, sahut Agatha. Andre tercengang mendengar pengakuan dari pacar Steven itu. Dia tak menyangka bahwa sahabatnya itu telah mengambil keputusan tanpa sepengetahuannya. Rasa kecewa, emosi, dan sedih menjadi satu dalam pikirannya saat ini. Kau ini kenapa? Selalu memutuskan sesuatu sesukamu. Sudah kuingatkan berkali-kali, ini bukan kesalahan kita, Steve. Sudahlah, percuma juga aku mengingatkanmu. Bicara denganmu sama seperti bicara dengan batu, sama-sama keras. Pungkas Andre yang mengeluarkan unek-uneknya kepada temannya tersebut. Sus, saya permisi. Tolong beritahu dia. Teruskan saja jika dia ingin mengikuti egonya. Tapi jangan pernah anggap saya sebagai sahabatnya lagi, ucap Andre yang kemudian buru-buru keluar dengan perasaan yang kesal meninggalkan kediaman Agatha. Dok, tunggu dok. Di luar sana masih hujan. Agatha mencoba mencegah kepergian Andre, namun kata-katanya tidak diperdulikan olehnya. Andre tetap kekeh pada pendiriannya, kemudian menstarter motornya dan pergi meninggalkan Steven yang masih terpikir oleh ucapannya. Kini hanya tinggal Agatha dan Steven berdua di tempat yang sama. Steven duduk dengan posisi memegangi dagunya serta menatap sudut puing rumah Agatha. Matanya kosong, namun tidak pada isi dari kepalanya. Dia seperti sedang memikirkan sesuatu. Bagaimana? Kamu mau pulang atau? Agatha mendekatinya dan duduk di sampingnya. Steve, ucap Agatha sekali lagi, seakan kekasihnya itu tak sepenuhnya mendengarkan pertanyaannya. Iya, kamu tadi tanya apa? Sahut Steven. Dia menyudahi lamunannya setelah Agatha mengoyak-ngoyakkan lengannya. Kamu melamun? Tanya Agatha. Gerak-gerik Steven rupanya sudah terbaca oleh matanya. Sejenak Steven terdiam. Dia tidak langsung menjawab pertanyaan yang dilontarkan kekasihnya itu. Pikirannya mendadak gusar. Apakah ia telah salah mengambil keputusan itu? Kata-kata Andre selalu terngiang di telinganya. Aku balik ke apartemen dulu ya. Kamu jangan lupa kunci rumah ya setelah aku pergi. Steven bangkit dari tempat duduknya, mencium kening Agatha, kemudian pergi meninggalkan rumah dan memutuskan kembali ke apartemennya. Agatha termangu dan juga masih bingung. Dia masih menatap pada mobil Steven yang kini telah berlalu meninggalkan halaman rumahnya. Dia berharap semoga masalah yang dihadapi kekasihnya itu akan segera menemui titik terang. Singkat waktu, pagi itu seperti biasanya, Agatha selalu bersemangat di saat akan berangkat bekerja. Dia sudah menyiapkan satu kotak nasi goreng spesial buatannya sendiri untuk kekasihnya, berharap moodnya akan kembali membaik dengan memakan makanan kesukaannya. Namun saat hendak ingin memasukkan sekotak nasi itu ke dalam tas miliknya, Agatha teringat akan sesuatu. Sebentar, tapi Steven masuk gak ya hari ini? Dia kan sudah mengundurkan diri. Duh, sia-sia dong aku buatin makanan untuknya hari ini.
Atau aku ke apartemennya aja kali ya? Tapi di mana ya? Agatha mulai mengoceh sendiri sambil menggaruk-garuk kepalanya. Kemudian mengeluarkan ponsel yang berada di dalam tasnya untuk menghubungi kekasihnya. Namun sambungan terputus. Dia mengernyitkan dahinya. Mungkin saja Steven masih tertidur sehingga tidak menjawab panggilannya. Agatha tetap berpikiran positif agar tidak merusak suasana hatinya yang tadinya memang sudah ceria seperti biasanya. Dia lalu memesan ojek online untuk mengantarkan dirinya ke rumah sakit. Tak mungkin juga dia harus selalu menunggu jemputan dari Steven yang juga kadang tak pasti kapan datangnya. Sekitar 10 menit menunggu, akhirnya kendaraan roda 2 yang ditunggunya pun sampai di depan pagar rumahnya. Benar dengan Mbak Agatha, ucap pengemudi ojol tersebut. Agatha menganggukkan kepalanya. Pengemudi ojol itu pun menyodorkan sebuah helm jadul berwarna hitam kepadanya. Kemudian mengemudikan motor itu dan berlalu pergi menuju rumah sakit. Dalam perjalanan, Agatha masih sempat mengkhawatirkan tentang keadaan Steven. Bagaimana nasibnya kelak? Apakah pekerjaan yang akan dia ambil setelah memutuskan mengundurkan diri dari rumah sakit juga masa depannya nanti bersama dengan dirinya? Semua ingatan itu selalu terlintas di benak Agatha. Jika dia terus mengingat akan hal itu, maka dia tak akan fokus pada pekerjaannya. Masalah yang membelit Steven rasanya seakan membuat hatinya ikut hancur. Keputusan yang diambilnya secara tiba-tiba tanpa persetujuan kini hanya menyisakan buliran tangis yang menjadi beban untuk dirinya sendiri. Mbak, maaf, kita sudah sampai tujuan, ucap pengendara ojol yang kini memberhentikan motornya tepat di depan lobi rumah sakit. Ketika hendak turun, Agatha melihat ada seorang lelaki memakai kemeja putih dengan celana hitam keabu-abuan, sedang celingak-celinguk seperti memperhatikan keadaan rumah sakit yang sedang ramai. Dia kemudian mencoba mendekati pemuda itu. Mbak, tunggu. Pengemudi ojol itu menghentikan langkah Agatha. Agatha menoleh sejenak, mengernyitkan dahi pada pengemudi tersebut. Iya Pak, ada apa ya? Tanya Agatha. Maaf Mbak, belum bayar, celetuk pengemudi itu sambil terkekeh. Astaga, iya ya, dasar pikun. Maaf ya Pak, ini Pak uangnya, kembaliannya ambil aja Pak. Sekali lagi maaf ya Pak. Dia mengeluarkan uang 50 ribuan dari dalam dompetnya dan memberikannya kepada pengemudi ojol tersebut. Mungkin karena dia terlalu penasaran dengan seseorang yang tak asing baginya tadi, makanya dia sampai lupa untuk membayar ongkos ojol yang ditumpanginya tersebut. Saat ditolehnya kembali, pemuda itu sudah tidak ada di tempat. Dilihatnya lelaki yang celingukan tadi sudah melangkah duluan masuk menuju lobi rumah sakit. Agatha lalu menyusulnya karena tingkah lakunya yang menurutnya agak sedikit mencurigakan. Ketika hendak mengikuti langkah pemuda tersebut, dari lobi rumah sakit, tiba-tiba ada seseorang yang dirasa telah sengaja menabraknya. Aduh, hati-hati dong mas jalannya, sentak Agatha pada pemuda yang menabraknya. Dia melihat ke arah pemuda itu. Pakaian yang dikenakannya mirip seperti pemuda yang berada di luar lobi tadi. Dia menarik dan membalikkan tubuhnya. Betapa terkejutnya Agatha saat mengetahui wajah dari pemuda yang dianggapnya mencurigakan tadi. Steven? Dia merasa tak menyangka sekaligus bahagia melihat kekasihnya itu sedang berada di rumah sakit tersebut. Kamu ngapain di sini? Atau kamu berniat mengubah pikiranmu soal pengunduran dirimu itu? Agatha mempertanyakan sebuah hal yang seketika membuat Steven menjadi salah tingkah. Aku di sini untuk menemuimu lah, sautnya terbata menghindari inti pertanyaan Agatha dengan membuat 1000 alasan. Kamu ini Steve, tetap saja tidak berubah, pungkas Agatha dalam hatinya. Agaknya dia tahu kalau kekasihnya itu pandai sekali dalam hal membohongi dirinya. Dia kemudian menarik tangan Steven dan membawanya ke sebuah taman rumah sakit. Coba katakan apa yang kamu lakukan di sini, Agatha bertanya lagi pada kekasihnya. Kini Steven tak bisa berkelit dan berlari. Dia hanya bisa menunduk sambil memainkan ujung telunjuknya. Kemudian mengarahkan pandangannya ke sekitar halaman taman untuk mengusir rasa kegundahannya sekaligus menghindari pertanyaan Agatha. Agatha mengernyitkan dahinya.
Entahlah bagaimana dia bisa jatuh cinta padanya. Mungkin karena dia adalah dokter spesialis anak, makanya sifatnya masih tetap layaknya anak kecil yang terus ingin dimarahi ketika dia sudah kepergok melakukan kesalahan oleh orang tuanya. Steve, pacarmu itu di sini bukan di sana. Pandang aku ke sini. Agatha menggoyangkan tubuh Stephen, namun Stephen tetap tidak meresponnya. Padahal dalam hatinya dia ingin tertawa lepas melihat kejanggalan yang dirasakan Agatha padanya. Tapi dalam hatinya dia masih malu untuk mengatakannya dan mengakui bahwa sebenarnya dia tidak bisa memungkiri untuk sepenuhnya bisa ikhlas dan lapang dada meninggalkan profesi yang telah digelutinya selama bertahun-tahun, serta memori-memori kenangan yang masih tersisa di rumah sakit tersebut. Melihat kekasihnya sedang berdiam diri, Agatha nampaknya sudah mengetahui isi dalam pikirannya Stephen hanya dengan membaca gelagat bahasa tubuh Stephen. Dia menggenggam tangan Stephen, menyandarkan kepalanya di pundaknya. Aku tahu apa yang kamu pikirkan saat ini. Jika kamu memutuskan untuk kembali, maka lakukanlah. Hapuslah semua rasa kekecewaan yang sedang membeli di hatimu, dan yakinlah selalu bahwa aku akan tetap berada di sampingmu kapanpun di saat kamu membutuhkanku. Agatha meyakinkannya. Dia mendukung apapun keputusan dari kekasihnya itu. Tinggal menunggu saja langkah apa yang akan nantinya diambil oleh Stephen. Stephen masih tertegun mendapat dukungan dari wanita pujaannya tersebut. Tak disangka bahwa perempuan yang berada di sebelahnya pemikirannya begitu dewasa. Walaupun usianya terbilang masih muda, tapi jiwa semangatnya terus berkobar. Energi positif yang ditebarkannya membuat Stephen kembali bangkit dari keterpurukan yang dihadapinya. Dia mencium kening Agatha, sesekali meramas genggaman tangan kekasihnya itu seraya membalas atas semua dukungan yang telah diberikan olehnya. Kamu masuk, Ki. Aku ada urusan sebentar, pungkas Stephen. Loh, tapi mau kemana? Tanya Agatha. Dia penasaran tindakan apa yang selanjutnya hendak dilakukan oleh Stephen. Sudah, pergi aja. Aku tahu dan harus melakukan apa. Dan terima kasih ya, karena kamu tak henti-hentinya memberikan masukan, juga semangat di saat aku hampir kehilangan kendali. Tetaplah selalu bersamaku ya, ujar Stephen kepada wanita yang sangat disayanginya tersebut. Mereka berdua melangkah menuju area rumah sakit sambil tetap bergandengan tangan. Sejoli itu tak peduli walaupun sekitarnya sedang memandangi kemesraan mereka. Agatha masuk lebih dulu, sedangkan Stephen masih terpaku di area luar rumah sakit, seakan kakinya masih terasa berat untuk melangkah masuk ke dalam. Steve, ayo. Agatha mengajaknya masuk, namun Stephen malah menggeleng-gelengkan kepala. Dia merasa belum siap, sekaligus ragu. Juga masih terlintas kejadian beberapa hari yang lalu yang membuat keadaannya menjadi seperti ini. Kamu masuk duluan aja ya, nanti aku menyusul. Pungkas Stephen mencari alasan. Baiklah, aku tak akan memaksamu. Ya sudah kalau gitu, aku masuk dulu ya. Setelah berpamitan, Agatha kembali masuk, meninggalkan Stephen yang masih terpaku di tempat yang sama. Saat dirasa kekasihnya itu sudah tak nampak oleh matanya, Stephen mengundurkan jengkal demi sejengkal langkahnya. Perasaan bersalah itu belum sepenuhnya hilang dari dalam lubuk hatinya. Stephen kemudian memalingkan badannya dan hendak keluar dari kawasan rumah sakit untuk lebih berpikir tenang dan tidak tergesa-gesa lagi dalam mengambil keputusan. Wah, astaga. Stephen kaget sesaat ingin membalikkan badannya. Dia melihat sesosok tubuh wanita parubaya yang dirasanya wajah itu tidak asing baginya. Dokter, bukankah kamu dokter yang menangani operasi anak saya ya beberapa hari yang lalu? Ibu itu bertanya pada Stephen. Seketika itu pula, Stephen teringat akan kejadian menyakitkan itu. Matanya mulai berkaca, hatinya pun menjadi rapuh. Dia kemudian bersujud di bawah telapak kaki ibu itu sambil terus meminta maaf padanya. Sontak semua orang di area tersebut melihat tindakannya yang terkesan sangat aneh, namun tidak dipedulikan oleh Stephen. Ibu itu lalu mengangkat perlahan tubuh Stephen, memeluknya dengan penuh kasih sayang, menghapus tetes demi tetes air mata yang mengalir dari pipi Stephen. Nah, sudahlah, semua ini bukan salahmu. Memang sudah waktunya anak ibu diambil oleh Yang Maha Kuasa.
Ibu tidak menyesalinya. Yang sudah terjadi biarlah terjadi. Janganlah merasa bahwa dokter adalah penyebab utama atas meninggalnya anak saya. Semua ini sudah ketetapan takdir, Dok. Ucap ibu itu yang usianya sudah tidak terbilang muda lagi, menjelaskan dan memberi pengertian dengan penuh kesabaran kepada Stephen. Dia merengkuh tubuh Stephen, lalu mengajaknya masuk ke dalam. Mereka berjalan layaknya seorang ibu dan anak. Semua mata tertuju pada pemandangan tak biasa tersebut. Begitupun Agatha yang memberhentikan sejenak pekerjaannya dan melihat ke arah kekasihnya yang sedang terisak dalam pelukan wanita tua itu. Ketika hendak menghampiri kekasihnya, tiba-tiba tangannya ditarik oleh seseorang dari belakang. "Dokter Andre," ucap Agatha terkejut. "Jangan ke sana, biarlah ini jadi urusan mereka berdua." Agatha menganggukkan kepalanya. Dia hanya bisa melihat apa yang terjadi selanjutnya antara Stephen dan juga ibu itu. "Pergilah, Nak. Lanjutkan tugasmu. Masih banyak orang yang membutuhkanmu di sini. Jangan sesekali mengorbankan cita-citamu hanya karena kamu merasa atas kesalahan yang tidak pernah kamu lakukan," pesan ibu itu kepada Stephen. Stephen memeluk erat ibu itu. Suasana pun menjadi haru seketika. Semua orang bergemuruh memberi tepukan tangan serta sambutan meriah atas tindakan mereka berdua. Buliran air mata kini menetes di antara segenap karyawan. Beberapa staf juga teman-teman seperjuangan Stephen, terutama Andre dan Agatha. Mereka turut ikut bergabung memeluk Stephen yang masih menangis seru dalam dekapan hangat wanita tua tersebut. Pemandangan yang menguras air mata, juga suara yang bergemuruh itu memancing manajer rumah sakit keluar dan menyaksikan kejadian itu secara langsung. Kemudian melangkah maju menghampiri Stephen. "Selamat bergabung kembali di rumah sakit ini, Dr. Stephen Erdandi," pungkas Pak Sujatmiko selaku pemilik rumah sakit itu. Dia mengulurkan tangannya lalu menjabat dengan erat tangan Stephen sembari memakaikan atribut berupa Snelly dan memakaikannya langsung di badan Stephen. Ini semua merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan tersendiri baginya ketika jas dinasnya dipakaikan secara langsung oleh pemilik rumah sakit tersebut. Berkat keikhlasan dan ketabahan hati seorang ibu, kini dia bisa kembali merasakan betapa pentingnya arti dari sebuah masa depan. Stephen kemudian memeluk erat ibu itu. Sesekali tangannya menyapu buliran air mata kebahagiaan yang keluar dari kelopak matanya. Dia sadar bahwa kematian dari anak ibu tersebut bukanlah murni atas keteledoran yang dibuatnya, namun semuanya terjadi atas campur tangan dari zat yang memberi kehidupan. Stephen kini percaya bahwa takdir dan ketetapan Allah itu adalah nyata. Matanya sendiri sudah menjadi saksi atas peristiwa kelam beberapa hari yang lalu yang sempat membuatnya dalam keadaan terpuruk. Kembali dia memandang semua orang yang berada di dekatnya. Betapa beruntungnya dia karena masih banyak orang yang sayang dan peduli padanya. Mereka semua adalah keluarga keduanya setelah orang tuanya. Semua keceriaan kini terpancar di raut wajah Stephen. Perjalanan baru telah dimulai. Masa depan sudah menantinya. Jika dia ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi, maka dia harus mengubah sikapnya dan mengesampingkan ego yang telah menguasai dirinya. "Tuhan, terima kasih atas hari ini. Kembali kurasakan hangatnya sebuah keluarga yang tak pernah diberikan oleh kedua orang tuaku. Selalu bimbinglah aku dan tuntunlah aku di saat jalan yang kelak kuambil ini salah. Tanpa pertolongan darimu, aku tetaplah makhlukmu yang bodoh dan tak akan pernah mengerti arti kata bersyukur." Pungkas Stephen dari lubuk hati yang terdalam. Biarlah momen indah itu tetap seperti ini dan situasi hangat ini janganlah cepat berlalu. Sudah, sekarang semuanya lanjut bekerja ya. Dan untuk Dr. Stephen, saya mohon agar tidak mengambil keputusan secara tergesa-gesa lagi. Kepala pimpinan rumah sakit itu memberi himbauan kepada Stephen supaya kelak tidak mengulangi tindakan yang sama. Kemudian semua staf kembali ke tugasnya masing-masing, begitupun dengan Stephen. Andre dan Agatha masih diam terpana menatap Stephen. Mereka masih tidak percaya bahwa akhirnya Stephen memutuskan untuk kembali lagi bekerja bersama mereka di sana. "Ayo, aku antar kau ke ruanganmu. Apakah kau tahu, beberapa hari ini akulah yang menggantikan tugasmu di sini.
Andre mengajak Steven dan mengantarkannya ke ruangannya. Sambil berjalan dia terus saja menggoda sahabatnya itu. Steven pun hanya tersenyum simpul mendengar ocehan mulut Andre yang tiada hentinya. Dia sadar karenanya pula temannya itu harus menanggung pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh Steven. Bagi Steven, sosok Andre sudah seperti kakak untuknya. Usianya pun terbilang 3 tahun lebih tua darinya. Andai saja kakak kandungnya itu masih hidup, mungkin sekarang usianya juga sama seperti Andre. Namun karena mereka berdua adalah teman, maka tak ada nama panggilan khusus bagi Steven maupun si Andre. Mereka lebih terlihat nyaman jika dipanggil dengan namanya masing-masing. Ketika sudah sampai di pintu ruangan Steven, Andre pun kembali melanjutkan tugasnya di lantai bawah bersama dengan Suster Marissa. Ya sudah, aku akan kembali melanjutkan tugasku di bawah. Apakah kau tak ingin mengucapkan terima kasih padaku? Gumam Andre pada kawannya itu. Sengaja dia ingin melihat gambaran senyum di wajahnya, walaupun hanya sepintas. Iya, oke. Terima kasih ya atas semuanya. Dan maafkan aku juga atas kejadian kemarin malam, seru Steven sembari menggaruk kepalanya. Sudahlah, apa kau tak ingin memelukku? Andre merentangkan tangannya. Steven lalu menyambutnya dengan rangkulan hangat. Dan setelah itu, keduanya pun kembali ke tugasnya masing-masing. Saat hendak memasuki ruangannya, Agatha datang untuk menghampirinya. Dia memeluk kekasihnya itu dari belakang. Steven kemudian membalikkan tubuhnya, membalas mendekap wanita pujaannya itu. Ada apa? Sepertinya hari ini kau sangat bahagia, gurau Steven. Kenapa? Tidak boleh ya? Aku senang akhirnya kau mengambil keputusan yang tepat, sahut Agatha gembira. Sudah cukup, lepas dong pelukannya. Malu itu dilihatin banyak orang. Pungkas Steven yang masih terus menggoda Agatha hingga rona merah di pipi kekasihnya itu keluar. Agatha mengeringitkan dahinya melepas pelukan dari tubuh Steven. Oh iya, ini aku bawain bekal untuk kamu. Agatha mengeluarkan kotak makanan yang berisi nasi goreng buatannya dan menyerahkannya kepada Steven. Wih, nasi goreng ya? Pasti enak nih. Makasih ya. Steven mengecup dahi Agatha sebagai balasan perhatian yang sudah dicurahkan kekasihnya itu padanya. Nanti malam dandan yang cantik ya. Kita keluar makan malam, ajaknya pada Agatha. Agatha pun menganggukkan kepalanya sembari tersenyum kegirangan. Dua sejoli itu pun kemudian kembali melanjutkan pekerjaannya. Hari ini merupakan hari yang membahagiakan untuk Steven. Dia dikelilingi banyak orang yang masih menyayanginya. Walaupun begitu, semua tak merubah tentang merenggangnya hubungan antara dirinya dan juga orang tuanya. Entah sampai kapan konflik itu akan terus berlanjut. Perseteruan antara anak dan kedua orang tuanya itu masih tidak kunjung mereda. Penat, lelah, dijalaninya dengan sukarela. Apalagi kejadian kemarin mengubah sikapnya menjadi lebih dewasa. Melihat para pasiennya yang tersenyum riang, tubuh letihnya itu seakan dihiraukannya. Capek yang melanda kian lama menghilang dengan sendirinya. Baginya senyum mereka adalah kepuasan tersendiri untuk Steven. Tawa mereka menjadikan hari-hari yang dijalani Steven penuh akan rasa semangat yang terus berkobar. Perjalanan panjang dan juga masa depan telah menunggu di depan mata Steven. Dia harus lebih giat lagi mengumpulkan pundi-pundi yang didapatkannya ini dan menabungnya untuk bekal pernikahannya kelak bersama dengan Agatha. Layaknya sepasang kekasih yang tak akan bisa terpisahkan, mereka berdua merajut jalinan asmara didasari dengan rasa kepercayaan yang tinggi. Sama-sama saling menguatkan, saling memberi dukungan, dan saling berbagi dalam hal sekecil apapun itu. Singkat cerita, waktu malam pun tiba. Kini tiba saatnya Agatha menunggu jemputan dari sang kekasih tepat di teras rumahnya. Dia mengenakan daun dress berwarna putih di bawah lutut dengan motif bunga yang menggambarkan keceriaan sama seperti yang ada pada dirinya. Entah mengapa, warna putih itu menjadi warna favoritnya. Bahkan beberapa hari yang lalu, dia juga mengenakan gaun berwarna putih untuk temanya berkencan dengan Steven. Agatha merapikan rambutnya yang tersibak oleh hembusan angin malam. Rintikan hujan pun tiba-tiba menyambutnya. Dia memundurkan langkahnya, mencari tempat aman agar air hujan tidak membasahi tubuhnya, yang nantinya pula akan merusak penampilannya.
Agatha kemudian melihat jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Dilihatnya jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Padahal janjinya siang tadi Steven akan menjemputnya tepat pukul 7 malam. Agatha pun mulai khawatir akan terjadi sesuatu pada kekasihnya itu. Dia berjalan berbolak-balik ke kanan ke kiri. Sesekali matanya menatap ke atas langit-langit menunggu hujannya mereda. Rasa gelisahnya sudah tidak dapat dibendungnya. Dia kemudian berlari ke jalan raya yang berada tak jauh dari rumahnya itu untuk mencari tumpangan atau taksi. Dari kejauhan terlihat cahaya lampu dari sebuah mobil menyoroti dirinya dan menyilaukan pemandangan. Agatha pun kemudian menyetopnya dan langsung menaiki mobil taksi tersebut. Dia memberi arahan pada pengemudi taksi itu agar melajukan kendaraan ke alamat yang akan dia tuju. Dan singkat waktu, sekitar setengah jam berjalan, taksi yang ditumpanginya Agatha itu pun malah tiba-tiba mogok. "Loh Pak, ada apa?" tanya Agatha kepada pengemudi taksi yang terus mencoba menstarter kendaraannya. "Maaf Mbak, sepertinya mogok," seru pengemudi itu padanya. Agatha pun menjadi bingung harus berbuat apa. Dia kemudian turun dari taksi dan memberikan selembaran uang 100.000 kepada pengemudi tersebut. "Ini Pak, kembaliannya buat Bapak aja ya," pungkas Agatha. Kemudian Agatha berlalu, menyusuri jalanan yang semakin gelap, disertai gemercik suara hujan yang seakan tidak ingin berhenti. Dia melihat sebuah gang kecil menuju jembatan yang menghubungkannya dengan rumah Steven. Terpaksa dia harus menempuh jalanan becek itu agar secepatnya sampai pada rumah kekasihnya. Namun ada yang aneh dengan jalanan itu. Mengapa tak ada satu orang pun seliweran atau sekedar numpang lewat di tempat tersebut? Saat hendak ingin menelpon Steven, Agatha lupa bahwa dia meninggalkan telepon genggamnya itu di rumahnya. Ya mungkin karena tadi dia terburu-buru dan merasa khawatir akan terjadi sesuatu pada kekasihnya. Di ujung jembatan, nampak beberapa pria berpakaian seperti preman sedang berpesta miras di sana. "Duh, bodohnya diriku, sampai-sampai meninggalkan ponselku itu di rumah. Terus bagaimana ini?" Agatha bingung harus berbuat apa. Dia tak tahu harus kembali atau tetap terus berjalan melewati kawanan preman itu. Rupanya di sisi yang lain, Steven telah menjemput Agatha dikarenakan suatu hal. Ban mobilnya tiba-tiba bocor, sehingga mau tak mau dia harus membawa mobilnya itu ke tukang tambal. Ketika mobilnya berhenti tepat di depan rumah Agatha, dia tak melihat kekasihnya itu menunggunya seperti biasa di depan teras. Steven lalu menelponnya, namun senyap tak ada jawaban. Dia lalu turun dari mobilnya, melangkah berjalan dan mengetuk pintu rumah Agatha. Lagi-lagi nihil, sunyi, kekasihnya itu tidak merespon panggilannya. Apa dia tidur ya? Steven mencoba menerka-nerka di mana agaknya kekasihnya itu berada. Namun dia tidak menyadari bahwa pertemuan siang tadi menjadi pertemuan terakhir antara dirinya dan juga Agatha. Di saat kegelisahan itu melandanya, ada seorang tetangga rumah Agatha keluar dan menghampiri Steven. "Maaf mas cari siapa?" Seorang ibu yang berusia 40 tahunan bertanya pada Steven. "Pemilik rumah ini kemana ya bu?" Steven bertanya balik kepada ibu tersebut. "Oh, tadi sih saya lihat dia berjalan ke arah jalan raya mas. Tidak tahu ndak kemana malam-malam begini." "Oh gitu ya bu, terima kasih ya bu atas informasinya." Steven kemudian masuk ke dalam mobil dan mulai melakukan pencarian mencari kekasihnya. Menurut kabar yang diberikan ibu tadi, Agatha berjalan menyusuri jalan raya yang dilaluinya. Steven berharap bahwa akan ada jejak di mana kiranya kekasihnya itu pergi. Dia menyesali perbuatannya yang seharusnya menjemputnya tepat pada waktunya dan tidak meninggalkan berjalan sendirian di dalam pekatnya malam seperti ini. Matanya berkaca, kecemasan yang dirasakannya kini telah menguasai dirinya. Bagaimana jika terjadi sesuatu padanya? Kemudian terselip satu kata di benaknya yang membuat pikirannya menjadi tidak tenang. "Di mana kamu sayang?" Dia menaruh harapan besar semoga secepatnya dia dipertemukan dengan kekasihnya. Jika tidak, maka penyesalan itu akan menghantui seumur hidupnya. Sementara di tempat lain, yakni di gang sempit itu,
Agatha tak tahu hendak berbuat apa. Ingin rasanya dia memutar langkahnya, namun rasa gundah di hatinya sudah tak bisa dia tahan. Setelah berpikir keras, Agatha mencoba melawan rasa takutnya itu. Dia memberanikan dirinya menerobos segerombolan preman bingas itu yang sedang berpesta meneguk minuman keras dalam satu gelas yang digilir. Mata para preman itu meliriknya saat kaki Agatha mulai melangkah melewati mereka. Pandangan mereka tak lepas dari tubuh molek Agatha, sehingga beberapa dari mereka mulai meneguk air liurnya. "Wah, ada masa cantik tuh." Salah satu preman itu memberikan kode. "Sikat, keburu kabur nanti," balas seorang temannya. Preman itu pun mulai mengepung langkah Agatha. Kini Agatha tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Harapan satu-satunya adalah semoga saja nasib baik masih berpihak padanya. "Wah, cantik bener bro, seksi lagi," ucap preman yang bertubuh kekar itu kepada kawannya. "Maaf, tolong biarkan aku lewat." Buru-buru Agatha mempercepat langkahnya, namun lagi-lagi mereka menghadangnya. "Mau kemana sih, buru-buru banget?" Preman itu sudah mulai berani mencolek dagu Agatha. "Tolong ya, jangan kurang ajar." Agatha mulai melawan dan memelototi preman yang kini sedang menggenggam erat pergelangan tangannya. "Bawa dia ke markas kita, cepat!" Pinta pemimpin para preman tersebut agar secepatnya menyeret Agatha ke markas mereka. Mereka lalu membawa Agatha ke sebuah tempat di mana para kawanan preman itu biasa berkumpul. Mulut Agatha dibekap oleh gumpalan kain putih, juga tangannya sudah dalam keadaan terikat. Perlahan air matanya menetes. Dia hanya bisa pasrah dengan keadaannya saat ini. Ingin sesekali rasanya dia berteriak sekuat tenaga. Namun apa dayanya, kini hanya isak tangisan yang bisa dia keluarkan. Sepetak tempat kumunan kotor terpampang nyata di depan mata Agatha. Mungkin itulah yang dimaksud markas preman bajingan tersebut. Preman yang tadi menyeretnya kini melemparkan tubuh Agatha pada kasur lantai kumuh di sudut ruangan itu. Akhirnya baju yang dikenakan Agatha menjadi terkisap ke atas, membuat paha mulus milik Agatha itu terlihat. Salah satu dari mereka mencoba mendekatinya, melepas gumpalan kain yang membekap mulut Agatha, juga ikatan yang membeli tangannya. "Ceh, kalian semua biadab." Agatha menyemburkan ludahnya kepada preman yang berada di depannya itu. Preman itu menyapi ludah yang terkena pipinya tersebut dengan tangannya, lalu dijilatnya. Semakin dia melihat kemarahan yang ada pada diri Agatha, semakin tinggi pula puncak hawa nafsunya. "Santai saja, malam ini kita akan bersenang-senang." Tawa preman itu menggelegar, disusul gelakan dari para kawannya. "Sudah bos, buruan langsung sikat," seru salah satu anak buahnya yang nampaknya juga tak sabar ingin segera mencicipi tubuh molek gadis malang tersebut. Mereka kemudian mendekati Agatha dan saling membagi tugas. Satunya memegang dengan erat tangan Agatha, satunya lagi memegangi kaki Agatha supaya nantinya tidak ada perlawanan darinya. Sedangkan preman bertubuh kekar itu yang diduga bos dari mereka mulai menumpangi tubuh Agatha sembari tangannya membelai pipi Agatha yang telah banjir dengan air mata. "Tolong jangan, lepaskan aku mohon." Agatha meratapi pilu kepada mereka. Para preman itu tidak menghiraukan ucapan serta isakan tangisnya. Mereka tetap kekeh dan ingin secepatnya menikmati surga dunia yang ada di depan matanya tersebut. Agatha terus meronta, melawan dengan seluruh tenaganya yang masih tersisa. Namun apalah dayanya, kekuatan para lelaki bejat itu lebih besar dari dirinya. Dia tak bisa menampik ketika salah satu dari mereka kini telah meremes kedua buah dadanya secara beringas. Dengan kasarnya mereka menyobek baju Agatha. Kini gambaran sembulan benda padat itu terpampang nyata di depan mereka. Secara bergilir mereka mulai menikmati tubuh Agatha. Kencangnya hembusan angin gemericik aliran air sungai, kicauan burung malam seakan menjadi saksi bisu nasib tragis yang menimpa Agatha. "Waduh, sakit!" jerit preman yang memegangi kaki Agatha karena kemaluannya telah berhasil ditendang olehnya. "Keparat kau! Akan kuberi pelajaran kau sekarang juga." Dia lalu mengambil balok kayu besar dan dihembaskannya tepat pada kepala Agatha. Alhasil darah segar mengalir dari bagian belakang kepalanya.
Agatha memegangi kepalanya, dia merintih kesakitan. Sekuat tenaga dia mencoba bangkit dengan keadaan kepalanya yang tengah terluka, menatap tajam satu persatu di antara mereka. Seakan mencoba mengingat wajah para lelaki bejat yang memperkosanya dan menganiaya dirinya itu. Biadab, kalian semua bukan manusia. Kalian lebih mirip seperti binatang. Kata-kata itu terlontarkan begitu saja dari mulutnya. Banyak bacot nih cewek. Kita mampusin aja dia sekarang. Salah satu dari mereka maju mencekik leher Agatha dan meninggalkan jejak tanda merah di sana. Napas Agatha tersengal ketika preman bertubuh kekar itu mencengkeram erat lehernya. Entah setan apa yang merasuki preman itu. Tiba-tiba dia mengambil sebilah celurit yang dia selipkan di celananya dan mengarahkannya ke bagian tubuh Agatha yang lain berulang kali. Sontak terdengar jeritan suara Agatha saat celurit itu mencabik perutnya. Genangan darah pun berceceran di mana-mana, bahkan puncratannya mengenai wajah mereka. Agatha terkulai tidak berdaya dengan simpanan darah yang mengalir dari beberapa bagian tubuhnya. Matanya melotot ke atas seakan menunggu ajalnya tiba. Kalian kejam. Aku akan membalas perbuatan kalian padaku. I love you, Stephen. Itulah kata terakhir yang terucap dari mulut Agatha. Tangannya sempat menuliskan beberapa ungkapan perasaannya untuk kekasihnya dengan bantuan aliran darahnya di sebuah dinding yang berada di dekatnya. Setelah itu, gadis malang itu menghembuskan napas terakhirnya. Mereka, yakni para preman bajingan itu, maju mendekati jasad Agatha untuk memastikan bahwa dia benar-benar sudah mati. Aduh, bagaimana ini? Dia mati, bos, ujar salah satu anak buahnya. Sudah, biarkan saja. Sekarang bantu aku untuk memasukkan tubuhnya ke dalam karung itu. Tapi bos, sepertinya karung ini terlalu kecil. Tak muat jika tubuhnya dimasukkan ke dalam sini, sahut anak buahnya lagi yang kini mengukur badan Agatha. Kita potong-potong saja tubuh ini menjadi beberapa bagian. Setelah itu, mayatnya kita buang ke sungai bawah jembatan itu. Perintah dari bos mereka. Betapa kejinya perbuatan mereka. Tindakan mereka lebih ganas daripada seekor binatang buas. Mungkin binatang buas hanya akan mencabik tubuh yang sudah terkulai itu, kemudian berlalu pergi meninggalkannya. Namun beda dengan preman bajingan itu. Sudah memperkosa, menganiaya, membunuh. Kini mereka bahkan juga memutilasi tubuh wanita yang sudah tidak bernyawa tersebut. Lantas, bagaimana dengan Stephen yang saat ini tengah mencoba mencari kekasihnya tersebut? Sungguh mengenaskan perpisahan tragis antara dua sejoli itu. Belum juga menikmati indahnya naik ke pelaminan, Stephen harus menanggung duka yang mendalam dan juga menerima dengan lapang dada bahwa kekasihnya kini telah pergi meninggalkan dirinya untuk selamanya. Dan singkat waktu, hingga dini hari, Stephen masih tetap terus saja melakukan pencarian. Bagaikan tak kenal kata putus asa, siapapun seseorang yang berpapasan dengannya selalu dia tanya tentang di mana keberadaan Agatha. Sambil menunjukkan telepon genggamnya, Stephen menunjukkan sebuah fotonya dengan Agatha kepada mereka. Maaf pak, permisi, apakah bapak pernah melihat wanita ini? Tanyanya pada salah seorang dari mereka. Namun lagi-lagi harapannya sia-sia. Bapak itu menggelengkan kepalanya, pertanda bahwa dia tidak tahu atau tidak mengenal wanita yang sedang berada di dalam foto tersebut. Stephen jatuh tersungkur sembari matanya menatap foto kekasihnya yang berada di layar ponselnya. Di mana kau sayang? Perlahan butiran air mata keluar membasahi pipi Stephen. Hilangnya kekasihnya membuat keadaannya semakin terpuruk. Stephen memutuskan untuk kembali ke apartemen untuk pencarian esok harinya. Dia mempunyai pikiran, siapa tahu saja Agatha sedang pulang ke kampung halamannya atau memang sedang ada urusan mendadak hingga kekasihnya tak sempat berpamitan dengannya. Sementara di tempat lain, cepat lempar karung itu ke sungai sebelum ada yang melihat, suruh bos preman itu kepada anggotanya. Karung yang berisi jasad Agatha yang telah terpotong menjadi beberapa bagian itu dilemparkannya ke dasar sungai di bawah jembatan. Malam itu, arus sungai memang sedang mengalir deras. Patut saja para lelaki bajingan itu berpikiran untuk segera menghilangkan jejaknya di sana. Selesai menjalankan tugasnya,
Mereka kembali ke markas untuk membersihkan percikan darah yang masih tersisa. Salah satu anak buahnya tadi tak ikut serta mengantarkan para kawanannya pada saat mereka membuang jasad wanita yang telah diperkosanya itu. Saat kembali ke markas, dia menemukan temannya itu sedang meringkuk ketakutan di sebuah sudut ruangan yang masih menyisakan genangan darah Agatha. Preman itu seperti ketakutan saat para temannya mencoba bertanya dan juga mendekatinya. "Hei bodoh, ada apa denganmu?" tanya preman bertubuh kekar itu padanya. Dia masih terdiam tanpa sepatah kata pun yang terucap dari bibirnya. Seperti layaknya orang gila, preman itu terus meringkuk sambil terisak tangis. Komplotannya saling pandang satu sama lain melihat tingkah aneh anggotanya tersebut. Lalu tiba-tiba dia menarik tangan salah satu dari mereka dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Polisi, tugas pria itu. "Oh, mungkin tadi si bodoh ini melihat mobil polisi lewat sini, makanya dia jadi ketakutan seperti ini. Sudah, tinggalkan saja dia. Kalian cepat bersihkan darah-darah yang masih menempel pada dinding dan lantai ini. Aku akan membeli rokok dulu sebentar dan segera kembali," ucap pemimpin mereka. Saat bos preman itu melangkah keluar, preman yang tadinya ketakutan itu menjadi berteriak-teriak seperti orang histeris. Dia terus mengucap beberapa kata yang kemudian membuat para temannya itu tercengang. Dia datang! Dia terus berkata sambil berlarian tidak jelas ke sana kemari. Mereka mengernyitkan dahinya, entah apa yang terjadi sebenarnya pada temannya itu. Apakah benar dia melihat arwah perempuan yang barusan tadi dibuangnya ke sungai? Semua itu masih menyisakan teka-teki. Sementara di tempat lain, pagi buta, Stephen datang ke rumah sakit untuk memastikan siapa tahu kekasihnya itu sudah kembali bertugas. Berlanjut dia menemui Marissa, teman dekat Agatha. Mungkin saja dia tahu di mana keberadaan Agatha. Berlalu dari ruangan menuju ruangan lainnya, dia masih belum menemukan kekasihnya ataupun batang hidung Marissa. Stephen memutuskan untuk menunggu di ruangannya. Pikirannya kacau. Jika dia memaksakan untuk menangani pasiennya, maka kejadian yang sebelumnya itu pasti akan terjadi kembali. Stephen melihat jam yang menggantung di dinding ruangannya. Pukul 7:30. Mungkin saja Suster Marissa sudah sampai, pungkasnya dalam hati. Buru-buru Stephen segera menemuinya. Namun saat hendak melangkahkan kakinya pada sebuah lorong rumah sakit, Stephen mendengar suara tangisan seorang perempuan. Suaranya sangat pilu, lirih, seperti sedang banyak sekali beban yang dia pikul. Suara tangisan itu kian lama semakin menjauh saat Stephen melangkahkan kakinya ke bilik kamar mandi. Diam, hening, tidak terdengar lagi ratapan tangisan perempuan itu di telinganya. Stephen membalikkan badannya. Betapa terkejutnya ia ketika melihat sesosok tubuh pucat sedang berdiri tepat di belakangnya. Astaga, Agatha, dan wanita itu ternyata kekasihnya sendiri. Di hati Stephen banyak sekali pertanyaan yang ingin dia lontarkan kepada Agatha. Di mana dia? Kemana dia? Mengapa tiba-tiba hilang dan muncul begitu saja? Semua perasaan itu dipendam olehnya karena melihat keadaan kekasihnya yang nampak pucat dan sangat kurang sehat. Dia memapah tubuh Agatha, berniat ingin memeriksa keadaannya. Stephen merasa ada yang aneh pada diri Agatha. Sekujur tubuhnya dingin, wajahnya pun pucat, layaknya mayat hidup. Tapi semua itu ditepisnya. Dia bersyukur bahwa kekasihnya itu dalam keadaan baik-baik saja. Hanya saja mungkin dia memang kurang sehat. Kamu duduk di sini dulu ya, aku ambil stetoskop dulu, ujar Stephen pada kekasihnya. Kemudian setelah Stephen kembali ke situ, dia memeriksa Agatha. Saat Stephen menyentuh dada Agatha menggunakan stetoskop dan alih-alih ingin memeriksanya, dia tidak mendengar suara denyutan jantungnya. Stephen lalu memundurkan langkahnya. Aduh, Marissa kaget ketika secara tidak sengaja tubuhnya ditabrak oleh Stephen. Stephen memalingkan mukanya ke belakang. Rasa penasaran kini timbul dalam hatinya. Mengapa jantungnya seolah berhenti? Isi kepalanya masih memikirkan hal aneh yang baru saja dilihatnya. Dokter kenapa? Tanya Marissa kepadanya yang seketika membuyarkan lamunan Stephen. Iya sus, maaf, sahutnya terbata. Staf rumah sakit bilang katanya dokter mencari saya,
makanya saya kesini, ujar Marisa kepadanya. Oh iya, tadi saya memang ingin bertanya soal Agatha kepada suster, tapi tidak jadi karena dia sekarang sudah di sini, ucap Stephen sambil menunjuk ke arah kursi tempat di mana Agatha sedang duduk. Marisa mencari di sekelilingnya, namun sosok yang dimaksud oleh Stephen sepertinya memang tidak ada di tempat. Matanya memastikan sekali lagi bahwa temannya Agatha sedang tidak berada di ruangan tersebut. Agatha? Marisa mengernyitkan dahinya. Iya Agatha, itu dia sedang duduk di sana. Stephen lalu menoleh ke arah kursi tersebut. Dia kaget saat melihat kekasihnya itu sudah tidak berada di tempat. Jikapun Agatha sudah keluar dari ruangan itu, pasti tadi dia melewatinya. Benar-benar aneh, sejak awal Stephen memang curiga kalau ada sesuatu yang tidak beres tentang kekasihnya itu. Tadi dia di sini, Sus. Stephen tetap kekeh bahwa yang dilihatnya tadi memang benar kekasihnya. Mungkin dokter berhalusinasi kali. Terakhir Agatha bercerita kepada saya bahwa kemarin malam dia akan pergi bersama dengan dokter, jelas Marisa kepada Stephen. Gini loh, kami belum sempat bertemu sama sekali karena semalam ban mobil saya bocor. Saat saya menjemputnya, rumahnya sepi. Tetangga bilang dia berjalan ke depan. Perkiraan saya mungkin dia juga sedang mencari saya. Namun hingga saat ini saya belum juga bertemu dengannya, tutur Stephen yang menjelaskan secara rinci kejadian demi kejadian yang dialaminya kepada Marisa. Oh begitu, Marisa menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, siang nanti saat istirahat, izinkan saya ikut mencari Agatha, Dok. Celetuk Marisa, dia tidak tega melihat keadaan pacar dari sahabatnya tersebut. Singkatnya, Marisa mempunyai ide untuk membuat poster orang hilang yang berisikan gambar Agatha. Dia lalu pergi meminta tolong kepada Andre untuk mencetak lembaran itu secepatnya. Iya masuk, ucap seseorang dari dalam ruangan yang baru saja diketuk pintunya oleh Marisa. Permisi, seru Marisa. Kamu Cak, ada apa? Tumben mampir ke ruanganku. Lagi kangen ya? Andre mencoba menggodanya. Marisa dan Andre ini sudah hampir 5 tahun bekerja di rumah sakit itu. Mereka juga pernah terlibat hubungan spesial yang kemudian kandas dikarenakan visi misi mereka yang sudah berbeda. Putusnya hubungan mereka ini juga secara baik-baik, tanpa adanya konflik, perseteruan, ataupun perselisihan. Tentu saja, beda paham dan pendapat dalam hubungan sudah merupakan hal yang wajar dan biasa. Pipi Marisa merona, dia menjadi salah tingkah saat Andre mencoba untuk menggodanya. Andre menundukkan kepalanya, namun pandangannya masih tetap pada wajah wanita manis berkacamata yang ada di hadapannya tersebut. Sembari melebarkan senyum di bibirnya, dia terus saja meledek Marisa yang tidak bisa mengendalikan dan menyembunyikan perasaannya, bahwa sebenarnya di hatinya itu masih mempunyai rasa untuk si Andre. Hayo ngaku, seru si Andre. Apaan sih kamu tuh? Jangan kebanyakan ngarep deh. Marisa mengelaknya. Aku kesini tuh sebenarnya mau minta bantuan sama kamu. Benarkah? Bantuan apa sampai-sampai mengundangmu untuk datang ke ruanganku ini? Andre masih menggodanya dengan senyuman simpul. Bantuin aku untuk buatin poster, ungkap Marisa kepadanya. Poster? Untuk apa? Andre menanyakannya. Untuk apakah Marisa tiba-tiba saja menyuruhnya membuat lembaran poster? Loh, kamu kan sahabat dokter Stephen, masa nggak tahu? Marisa malah balik bertanya. Sumpah aku sama sekali nggak tahu apa-apa. Memangnya ada apa sebenarnya? Celetuknya penasaran. Agatha menghilang, Dre. Dengan wajah murung, Marisa mengatakan kepada Andre. Apa? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Andre terkejut mendengar pertanyaan yang keluar dari mulut Marisa. Sudahlah, sekarang pokoknya tolong bantu aku dulu untuk pencetak posternya. Kemudian nanti kita tempelkan di berbagai tempat, pinta Marisa. Oke baiklah, semua sesuai keinginan Tuan Putri, tugas si Andre. Andre kemudian pergi ke ruangan arsip. Di sana tempatnya lebih tenang. Dia bisa fokus untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Marisa. Setelah kakinya sampai di pintu depan ruangan,
Andre mendengar beberapa buku yang berada di rak yang ada di ruangan itu seperti terjatuh. Secepatnya dia segera memeriksa siapakah gerangan seseorang yang berada di dalamnya. Dan saat pintu telah terbuka, Andre kaget karena tidak mendapati siapapun di dalamnya. Hanya beberapa buku arsip yang terjatuh dengan sendirinya. Bisa saja mungkin tikus yang menjatuhkannya. Dia kemudian memungut satu persatu buku tersebut dan diletakkannya kembali di dalam rak. Namun saat hendak mengambil lembaran terakhir, tiba-tiba saja ada angin yang berhembus kencang di ruangan tersebut, membuat lembaran buku itu menjadi terbuka. Dia melihat lembaran arsip yang beriwayatkan data Agatha, wanita single usia 22 tahun, berprofesi sebagai suster di tempat dia bekerja. Semua data riwayat hidup itu terbaca oleh mata Andre. Cantik, pantas saja Steven tergila-gila padanya, ucapnya spontan ketika melihat foto Agatha yang tertempel pada lembaran arsip tersebut. Andre pun kemudian meletakkan kembali buku arsip itu ke dalam rak. Namun lagi-lagi buku itu terjatuh kembali. Dia mencoba meletakkannya kembali, tapi kali ini Andre merasakan tengkuk lehernya seperti sedang ada yang meniup. Akibatnya bulu kuduknya pun menjadi meremang. Andre melihat keadaan di sekeliling, tak ada seorang pun kecuali dirinya di tempat itu. Nyalinya seakan menciut ketika sekelebat bayangan putih melintas di depan pintu ruangan tersebut. Dia tidak bisa menggerakkan badannya. Mulutnya pun terkunci sehingga dia tidak bisa berteriak ataupun melarikan diri. Pintu itu tiba-tiba tertutup dengan sendirinya.